Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membicarakan tentang konsep dasar dari riset media. Selamat pagi karena saya ngerekamnya sekarang pagi ya. Ini materi siang hari, jadi semoga tidak ngantuk. Konsep dasar riset media ini akan membawa kita pada pemahaman awal untuk memahami seluruh perkuliahan kita di riset media. Karena mata kuliah riset media ini membutuhkan kepekaan lebih dari teman-teman, karena nanti juga akan ada penelitian langsung harusnya yang bisa kalian lakukan berdasarkan perkuliahan kita. Sehingga di awal ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan konsep dasar dari riset media. Jadi bagaimana cara kita nanti mempelajari riset media? Ini ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan, bisa dicatat mulai dari sekarang sampai nanti. Pertama, media massa adalah sebagai objek penelitian kita. Jadi nanti di riset media ini, apapun teorinya, apapun nanti metodenya, objeknya adalah media massa. Jadi kita dalam rangka meneliti media massa. Media massa apa? Media massa apa aja, bukan hanya cetak online ya, tapi media massa televisi yang sekarang diwakili oleh YouTube. Jadi kalian nanti kalau mau penelitian YouTube boleh. Itu juga kita anggap sebagai media, meskipun harus kita bedah lagi apa bedanya media massa dan media sosial ala YouTube. Tapi dalam konteks penelitian nanti mungkin YouTube kita masukkan gitu aja. Gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan misalkan, loh YouTube kok masuk? Nah, nanti kita diskusikan. Tapi dalam konteks yang sekarang kita bahas, kita masukkan aja untuk YouTube kita masukkan. Nah, kemudian yang kedua, unsur media massa sebagai unit analisis. Jadi media massa itu tidak hanya global medianya ya, jadi satu begitu enggak, tapi unsur-unsur yang menjadikannya sebuah media itu juga bisa sebagai unit analisis terkecil untuk penelitian. Nanti akan saya sebutkan unit-unit analisisnya. Kemudian cara mendapatkan pengetahuan, ini pengetahuan riset media, cara melakukan riset media adalah melalui metode ilmiah. Nah, nanti juga akan saya jelaskan. Ini pondasi-pondasi awal. Kemudian paradigma kritis sebagai dasar berpikir. Maka teman-teman di sini ada 1, 2, 3, 4 yang harus kalian perhatikan sampai tuntas perkuliahan kita nanti. Oke, kemudian kita bahas dulu media massa, karena media massa ini menjadi objek penelitian seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi media massa ini biasanya merujuk pada teknologi yang kita gunakan sebagai medium untuk menyebarkan informasi. Jadi to a wide audience, untuk khalayak yang sangat luas. Jadi semua teknologi ya, ini berkaitan dengan teknologi karena di awal munculnya media massa itu juga awal munculnya teknologi. Jadi berkembangnya teknologi itu membuat perkembangan media dan penyebaran informasi juga semakin luas, semakin serentak, semakin efektif dan efisien gitu. Jadi kalau teman-teman masih ingat dulu dasar-dasar jurnalistik, kita mendiskusikan sejarah jurnalistik ya di semester 3. Itu sejarah jurnalistik dimulai ketika Julius Caesar zaman Romawi ya, sebelum Masehi itu ada namanya Akta Diurna. Nah, di situ dia menggunakan teknologi sederhana namanya papan tulis ya. Jadi papan pengumuman yang ditaruh di alun-alun dan kemudian memberitakan informasi hari itu kabinet sedang ngapain. Nah, semua itu. Jadi itu teknologi yang sederhana gitu ya. Kemudian muncul teknologi cetak, mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg itu mungkin sekitar tahun 1445. Nah, jadi itu munculnya mesin cetak. Lalu kemudian masiflah penerbitan buku, masiflah penerbitan media massa untuk menyebarkan informasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, jadi kalau kita merujuk ke Indonesia, teman-teman sempat lihat nggak film-film dulu yang pakai kuda mungkin ya, itu zaman-zaman kerajaan untuk menyampaikan informasi dari satu daerah ke daerah lain itu harus berkuda berhari-hari gitu kan. Nah, makanya media massa ini kemudian muncul karena teknologinya berkembang sangat pesat, lalu mengubah konstelasi penyebaran informasi. Nah, sekarang sekali kita pencet nomor langsung bisa video call. Itu barusan aja kan video call itu. 5 tahun ke belakang kan video call kayaknya nggak seramai sekarang. Masih sinyalnya masih buruk. Jadi media massa itu selalu ingat berkaitan dengan teknologi.
yang kita gunakan untuk menyebarkan informasi. Nah, the message yang dikomunikasikan di dalam media massa itu macam-macam. Jadi melalui berbagai macam kanal, ada televisi, ada di film, ada periklanan, ada radio, ini semua ada internet, majalah, ada koran. Jadi semua bentuk yang digunakan untuk menyebarkan informasi itu kita bisa gunakan, bisa kita katakan sebagai media massa. Di sini ada beberapa hal, misalkan movies. Movies itu kalau dalam beberapa karakteristik dari sebuah media, dia nggak masuk media massa. Karena apa? Karena informasi yang disajikan tidak beragam. Salah satu karakteristik yang muncul dalam ciri-ciri dari media massa adalah keberagaman informasi. Koran misalnya. Di koran itu ada banyak sekali rubrik, mulai dari budaya, ekonomi, politik, olahraga, kemudian sastra, ada semua kan. Analisis terkait dengan kebencanaan, semua ada. Itu menunjukkan salah satu fungsi dari salah satu ciri dari media massa. Sementara movies kan enggak, movies kan satu genre aja kemudian muncul dan ditonton dan selesai. Tetapi dalam kajian mass media secara umum, movies ini termasuk media, film termasuk media gitu ya. Kemudian the internet itu kan teknologi yang kita gunakan untuk mengakses ya. Tapi nama medianya kita sebut sebagai media online gitu ya. Jadi ini general global bahwa media massa itu semua teknologi, semua alat yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi secara luas dan kepada orang-orang yang anonim ya, sampai kita nggak kenal satu persatu, itu kita sebut semua sebagai media massa. Nah, inilah yang nanti akan menjadi objek dari penelitian riset media semuanya. Nah, kemudian tadi kan saya sebut unsur-unsur media massa itu sebagai unit analisis. Nah, ini beberapa. Ada jurnalisnya sendiri, ada pesan yang disampaikan, yaitu yang ditulis, yaitu beritanya, ada organisasinya, ada khalayak. Gitu. Kalau ada elemen lain yang kurang, nanti teman-teman bisa tambahin sendiri. Jurnalisnya, seorang wartawan memiliki perspektif sendiri, pengetahuan sendiri, latar belakang budaya, ekonomi, sosial, pendidikan, agama itu juga mempengaruhi seorang jurnalis ketika menulis berita. Maka jurnalisnya sendiri harus kita curigai, gitu ya. Harus kita curigai, kira-kira dia membawa apa, kira-kira dia membawa ideologi apa, mengapa dia memberitakan berbeda antara satu wartawan dengan wartawan yang lain. Nah, maka jurnalisnya sendiri kita bisa gunakan sebagai unit analisis objek penelitian. Bagaimana penelitian terkait dengan jurnalis ini? Ada banyak, misalkan persepsi wartawan Tempo terhadap keakuratan berita, itu bisa. Kemudian kalau ada penelitian lain terkait dengan pemahaman kode etik jurnalistik pada wartawan online di Kota Malang. Nah, itu juga bisa menjadi ide sebuah penelitian. Yang disebutkan tadi tampaknya belum pernah diteliti ya di komunikasi Unitria. Itu nanti bisa kalian gunakan sebagai salah satu ide dalam melakukan peliputan. Jurnalisnya. Kalau berkaitan dengan PR misalnya bisa. Bagaimana pemahaman para wartawan ini terhadap PR yang ada di perusahaan atau di kampus atau dimanapun yang ada PR-nya. Bentar, baterainya habis. Jadi penelitian terkait jurnalis itu ada banyak macam-macam dan teman-teman bisa menggali semua itu. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua adalah pesan. Semua unsur di dalam teks berita dapat dianalisis, mulai dari bahasa hingga detail orang yang terlibat di dalamnya. Jadi pesan-pesan tekstual, ini kita sebut sebagai teks semua ya. Jadi meskipun itu berita TV, itu kita sebut sebagai teks. Jadi segala sesuatu adalah teks. Itu konteks dari penelitian riset media. Ini semua kita bisa analisis. Jadi apakah teks-teks di dalamnya mengandung kontradiksi? Apakah teks-teks di dalamnya mengandung suatu ideologi tertentu yang bahkan tidak diketahui oleh wartawan, gitu kan? Bahkan yang itu muncul begitu saja. Nah, itu kita bisa pisahkan sama sekali dari wartawannya dan kemudian kita analisis menggunakan nanti beberapa tools, beberapa metode dan teori dalam perkuliahan riset media. Itu bisa kita analisis. Jadi ketika televisi, media cetak atau media online memberitakan soal TWK, tes TWK, wawasan kebangsaan yang kemudian 57
anggota KPK itu kemudian keluar ya atau dikeluarkan, itu kita bisa analisis menggunakan riset media nanti. Jadi ketika kalian nonton Najwa Shihab ya di narasi di YouTube dan kemudian bagaimana cara Najwa Shihab menampilkan Novel Baswedan dan kawan-kawan di situ, itu bisa kita analisis nanti pesannya seperti apa. Najwa Shihab ini berarti kalau kita lihat sekilas jelas sekali bahwa dia membela 57 orang ini ya. Tapi kita harus analisis lebih lanjut. Apakah kalimat-kalimat yang digunakan, apakah waktu yang digunakan, apakah narasumber yang diundang, ini semua masuk dalam pesan di dalam sebuah konstruksi pemberitaan. Jadi itu semua bisa dianalisis. Kemudian ada analisis kebahasaan. Analisis kebahasaan itu bisa misalkan analisis bahasa jurnalistik yang digunakan oleh sebuah media, misalkan Pos Kupang dalam memberitakan kasus pelecehan seksual. Nah, itu juga bisa. Dia menggunakan analisis bahasa jurnalistik. Bisa juga bahasa itu menggunakan etika kode etik jurnalistik juga bisa. Jadi dalam kode etik jurnalistik sudah diatur bagaimana memberitakan kasus-kasus kriminal yang berkaitan dengan pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain sebagainya, itu harus seperti apa. Ketika kriminal harus bagaimana, gambar seperti apa, teks seperti apa, dan pengucapan ketika dia presenter harus bagaimana. Itu semua diatur dan bisa digunakan sebagai salah satu konsep untuk membedah pesan-pesan yang ada di dalam media massa. Kalau di konteks ini, kakak tingkat kalian sudah ada beberapa yang melakukan penelitian. Kemudian berikutnya, unsur berikutnya adalah organisasi. Organisasi jurnalis, jadi seperti PWI, AJI, IJTI, itu semua adalah organisasi jurnalis ya. Jadi wartawan-wartawan mengorganisir dirinya, kemudian membentuk satu organisasi. Itu bisa dianalisis. Misalkan penelitian terkait organisasi jurnalis ini, efektivitas AJI dalam membangun pemahaman wartawan terkait kode etik jurnalistik, itu bisa. Kemudian bagaimana cara organisasi jurnalis ini meningkatkan kompetensi wartawan. Itu bisa dianalisis juga dalam skripsi kalian suatu saat nanti. Nah, kemudian ada organisasi pers. Organisasi pers ini biasanya adalah yang lebih tinggi, jadi medianya, perusahaannya. Nanti sama kayak perusahaan pers itu, dia membentuk satu perusahaan. Ada namanya di Indonesia itu SPS, Serikat Perusahaan Pers. Nah, itu bisa juga dianalisis, tapi serikat perusahaan pers kayaknya ada di Jakarta gitu ya. Itu bisa. Hingga manajemennya dapat diteliti. Manajemen misalkan manajemen organisasi dari Radar Malang, Malang Post, New Malang Post, atau Malang Voice, atau Times Indonesia gitu ya. Itu semua bisa dianalisis. Sekarang di Malang yang tampaknya sedang menggeliat dan kegiatannya banyak, misalkan Tugu Malang. Nah, Tugu Malang ini bisa kalian analisis dari segi manajemen public relations mereka gitu ya. Jadi PR tapi penelitiannya ada di manajemen medianya, itu bisa. Jadi ini tetap namanya riset media menggunakan konsep-konsep PR. Jadi bagaimana sebuah media itu memiliki sebuah manajemen yang baik, lalu dia bisa mempublikasikan perusahaannya supaya dikenal oleh banyak orang. Jadi sangat luas sekali bagaimana kita bisa menganalisis organisasi pers. Kemudian elemen berikutnya adalah khalayak. Khalayak ini bisa audiens, pendengar, bisa khalayak. Kalau khalayak secara umum ya. Nah, khalayak media ini bisa kita teliti juga bagaimana pandangan mereka terhadap koran tertentu, bagaimana pandangan masyarakat terhadap suatu isu yang ada di suatu media massa gitu ya. Hal ini juga termasuk penelitian misalkan drama Korea. Jadi pengaruh drama Korea terhadap pemikiran mahasiswi Unitri terkait dengan persoalan lelaki yang ganteng gitu. Jadi orang-orang yang nonton drama Korea bisa jadi dia memiliki harapan untuk mempunyai pacar atau suami atau istri yang seperti tokoh-tokoh yang dia tonton. Bisa jadi seperti itu karena berdasarkan teori komunikasi, teori media massa, media yang ditonton secara terus-menerus itu pasti mempengaruhi perilaku, pikiran, pilihan, itu pasti terpengaruh. Nah, ini bisa diteliti. Jadi orang-orang, kalian bisa membagi dua kelompok misalkan. Satu kelompok dia penonton drama Korea yang ringan. Ini bukannya drama Korea ya, boleh Hollywood, boleh macam-macam, boleh manga, boleh apa yang Jepang nih,
anime gitu ya. Jadi boleh macam-macam. Ini cuma saya contohkan aja drama Korea karena kayaknya teman-teman lagi nonton Squid Games ya. Jadi, nah ini bisa. Orang-orang yang ringan nontonnya, jadi misalkan sehari cuma sejam atau satu episode, seminggu cuma 3 episode, itu kan dia penonton yang ringan. Itu bisa kalian bandingkan dengan penonton berat. Berat itu misalkan sekitar 5 jam sehari gitu ya. Jadi ya kalau sudah semester tua kayak kalian kan biasanya waktu kosong lebih banyak ya, itu bisa akhirnya nonton terus gitu, nggak selesai-selesai. Akhirnya sampai 5 episode sehari. Nah ini bisa kalian pertentangkan terkait pandangan mereka terhadap sesuatu yang digambarkan dalam film. Itu pasti menarik untuk menjadi sebuah penelitian. Nah, ini penelitian khalayak namanya. Ini semua ada di internet. Ada yang namanya di Google Scholar dan kalian bisa akses secara luas dan bebas kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Jadi silahkan dimanfaatkan apa yang ada di internet untuk pengetahuan kalian. Nah, kemudian setelah objek penelitian tadi yaitu media massa, kemudian unsur-unsur media massa yang harus saya jelaskan ke teman-teman adalah metode ilmiah. Jadi metode ilmiah adalah salah satu cara yang kita gunakan untuk menghasilkan pengetahuan, untuk meneliti, untuk melakukan riset. Nah, riset adalah aktivitas kreatif dan sistematik yang dilakukan pada suatu isu untuk menambah pengetahuan kita. Pengertiannya bisa macam-macam, bisa kalian dapatkan di macam-macam, dan tampaknya yang paling memungkinkan dan paling banyak bukunya kan buku ini ya, Sugiono. Jadi buku Sugiono kita di Prodi juga banyak, jadi jangan sampai teman-teman copy paste dari internet ketika teman-teman bikin artikel, proposal, dan lain sebagainya. Karena ada banyak di Prodi. Bukan hanya Sugiono, tapi metode penelitian yang lain, karya-karya orang lain juga banyak. Nah, riset ini aktivitas kreatif dan sistematik. Jadi tidak hanya soal ketepatan ya, tapi kreativitas seorang peneliti juga dibutuhkan. Karena dalam penelitian di lapangan itu mungkin semuanya bisa berbeda. Gitu. Jadi harus kreatif untuk mengubah ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, ini ada sistematik di situ. Sistematik berarti tidak bisa dilakukan secara acak gitu ya. Tidak bisa dilakukan setelah defining the problem, setelah menentukan masalah, kemudian tiba-tiba analisis. Nggak bisa, harus ditemukan dulu, misalkan konsep konseptualnya gimana kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, teman-teman harus mencari problem yang benar-benar bisa interaksi dengan peneliti, dan lain sebagainya, tergantung metode yang kalian lakukan. Kemudian aktivitas ini, aktivitas riset ini, metode ilmiah nanti ya, ini termasuk juga mulai dari mengumpulkan data, mengorganisir data, kemudian menganalisis informasi dari data-data tersebut berdasarkan suatu metode sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi metode sistematis itu wajib ada di dalam penelitian ilmiah, karena ini sifatnya ilmiah, beda dengan cerpen, beda dengan puisi gitu ya. Meskipun tetap ada teori pengkajian puisi dan lain-lain, tapi tetap menulis puisi biasanya lebih kreatif dibanding penelitian ilmiah. Ini lebih sistematis. Kopinya jangan lupa diminum. Nah, kemudian untuk apa kita meneliti media? Yang pertama untuk mengeksplor. Jadi ada, ini bisa kita katakan sebagai tujuan-tujuan riset. Tujuan riset yang pertama adalah kita eksplorasi terhadap masalah yang ada, eksplorasi terhadap dunia kita. Dunia kita dalam konteks mata kuliah ini adalah media. Kenapa? Karena media itu omnipresent, hadir dimanapun kita ada. Jadi dimanapun kita melihat, kesana kemari, semua media ada. Begitu kalian memegang HP, maka medianya ada di sini semua. Ini kita eksplorasi. Ini tujuan ini untuk sifatnya mengidentifikasi, kemudian kita bisa merumuskan masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. Lalu kita kumpulkan dalam sebuah pertanyaan dan kemudian kita analisis, lalu ditemukanlah sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang kedua, ini adalah constructive research. Jadi ini kita sifatnya adalah ngetes teori ya. Ngetes teori itu membuktikan sebuah teori. Apakah teori itu benar, bisa kita gunakan untuk memahami suatu wilayah tertentu apa enggak. Misalkan begini, ada teori media yang mengatakan bahwa yang ini agenda setting misalnya. Agenda setting itu bilang bahwa agenda media, jadi agenda media itu menentukan agenda masyarakat. Jadi ketika sekarang media massa
termasuk media sosial yang kita gunakan, anggap aja begitu, semuanya membicarakan tentang Squid Game. Maka agenda masyarakat sekarang, saya misalkan, saya juga nonton akhirnya. Kenapa? Karena agenda media menentukan agenda masyarakat. Kalian juga nonton kan? Gitu loh. Kalau nggak nonton ya berarti sebagian kecil gitu loh. Tapi yang sebagian besar di media sosial semuanya sedang membahas apa yang dibahas oleh media, yaitu Squid Game, macam-macam begitu. Bahkan kita sekarang di warung kopi bahas Squid Game. Saya kemarin sama Pak Heru ngopi di kantin bahas Squid Game dan lain sebagainya. Nah, macam-macam begitu. Itu membuktikan sebuah teori. Nah, ketika agenda media menentukan agenda masyarakat, maka kita kemudian bertanya-tanya, benar nggak sih teori ini? Maka kemudian asumsi-asumsi itu kita tes di dalam mahasiswa Unitri. Nah, gitu. Jadi agenda media sekarang apa? Apakah benar mahasiswa Unitri mengikuti agenda tersebut? Oh, ternyata benar. Nah, ini namanya kita membuktikan sebuah teori. Kemudian ada juga empirical research. Jadi ini kita meneliti sesuatu yang berdasarkan kondisi yang nyata. Jadi apakah sebuah kondisi yang nyata itu bisa menghasilkan sebuah solusi, kemudian penelitian itu bisa menghasilkan solusi bagi permasalahan-permasalahan masyarakat. Itu untuk kita meneliti. Jadi meneliti media massa itu mulai dari yang paling sederhana, yaitu hanya ingin mengetahui sebuah masalah, hanya ingin memahami masalah itu apa. Itu boleh. Kemudian menjelaskan, itu boleh. Jadi sekarang ada suatu kondisi di mana semua orang sedang menonton suatu drama di televisi. Ini kan kayak semacam kita harus memiliki curiosity, ya, harus memiliki sebuah rasa kepenasaran. Ini kenapa orang-orang pada nonton itu gitu. Nah, maka kemudian kita neliti, kita nyari teori-teori yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Jadi hanya untuk mengetahui sebuah fenomena itu bisa digunakan, bisa kita pakai dalam penelitian. Gitu. Sampai menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Jadi jangan dianggap semua penelitian itu tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Enggak. Bahkan hanya sekedar untuk memahami saja itu sudah dikatakan sebagai sebuah penelitian. Kemudian lanjutan dari tadi adalah cara-cara ilmiah yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah rasional. Jadi penelitian dilakukan melalui cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh nalar manusia. Jadi nggak boleh sebuah penelitian ilmiah itu dilakukan secara serampangan, dilakukan secara gaib gitu ya. Saya telah melakukan wawancara dengan Nyi Roro Kidul pada suatu malam Jumat Kliwon, itu nggak bisa. Jadi harus bisa diverifikasi Nyi Roro Kidul ini tinggalnya di mana. Kamu ketemunya jam berapa, kapan, mana buktinya, dokumentasinya mana. Itu semua harus bisa dibuktikan rasional. Kemudian empiris. Empiris ini harus bisa diamati oleh indera manusia. Jadi nggak bisa kita meneliti sesuatu yang dia di luar jangkauan nalar rasional, dia juga di luar jangkauan indera kita. Itu nggak bisa. Jadi dalam ini masih konsep konsep yang umum kita percayai, karena di empirisme sendiri itu nanti dalam kajian tataran filsafat itu akan ada yang kontroversi, yaitu rasionalisme. Nanti mereka akan ditatapkan gitu. Tetapi sekarang yang kalian perlu pahami adalah penelitian ilmiah itu harus empiris gitu. Kemudian sistematis. Nah, ini langkah-langkahnya itu sudah ada. Tidak bisa kita melakukan penelitian secara jumping gitu ya. Jadi belum menemukan teorinya tapi kita sudah melakukan analisis misalnya. Kita melakukan analisis dan penemuan data tapi belum tahu problemnya apa. Nah, itu ada sistematikanya. Sistematikanya berdasarkan metode yang kita pilih apa gitu ya. Nah, ini adalah beberapa langkah dalam media research nanti. Ketika teman-teman sudah mulai melakukan riset, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah masalah. Teman-teman harus temukan masalah. Nah, maka kemarin siapa yang tanya kemarin kenapa kita harus menemukan masalah gitu ya? Cindy kalau nggak salah. Kenapa kita harus menemukan masalah? Karena kita tugasnya dalam dunia pendidikan ini adalah tadi ya tujuan dari penelitian tadi untuk memahami sebuah fenomena atau memahami suatu masalah. Jadi
kehidupan kita itu tidak berjalan linier dan aman, damai, sejahtera, sentosa gitu. Tapi ada hal-hal yang harus kita pahami. Misalkan dalam kalian menulis skripsi, itu kan kenapa kalian ingin memahami bagaimana cara komunikasi antara mahasiswa dan dosen ketika menulis skripsi. Misalnya. Itu kan kalian kayak bertanya-tanya, kita bertanya-tanya, kenapa sih mahasiswa nulis skripsi itu susah? Kenapa sih dosen ditemui itu susah? Kenapa dosen selalu nyalain, selalu nyoret, dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa kalian nanti temukan dalam penelitian. Karena itu adalah problem juga, itu adalah masalah. Nah di media massa itu juga banyak masalahnya. Kalian bisa temukan aja. Misalkan kemarin kejadian siapa ini? Saipul Jamil, kan? Saipul Jamil yang baru keluar dari penjara, lalu kemudian ditampilkan di media dan akhirnya diprotes oleh banyak orang di media sosial, itu adalah problem dalam kondisi sosial kita. Dan itu nyata ada gitu loh. Maka kita harus temukan masalah itu. Kalau kita nggak perlu nyari-nyari dan masalah itu datang sendiri, ya tinggal kita lanjut ke langkah berikutnya. Cuman ini kan kalau teman-teman nanti kebingungan, misalnya kalian sekarang udah ngambil skripsi ya, dan kemudian kebingungan, aduh aku mau ngambil apa sih, aku mau meneliti apa. Nah ini mencari masalahnya. Kalian bisa tonton media massa sebanyak-banyaknya, kalian bisa nonton YouTube, bisa baca di koran, bisa mengikuti trending yang sekarang muncul di Twitter, dan kemudian muncullah sebuah masalah. Setelah muncul masalah itu, kalian kemudian melakukan pendekatan. Pendekatan ini bersifat ke teori, menentukan teori, kalian bisa mencari-cari metode yang tepat apa, kalian kemudian bisa menggunakan paradigma yang seperti apa. Jadi itu setelah ada masalah, kemudian kalian mulai menemukan kecocokan dalam sebuah teori-teori. Nah, dari dua hal ini biasanya bisa kita pertukarkan. Misalkan teman-teman baca sebuah teori. Ada yang mengatakan teori akomodasi komunikasi misalnya, bahwa, atau ini lebih berkembang kalau di tradisi kritis Habermas, komunikasi harus berjalan setara. Seorang dosen ketika komunikasi dengan mahasiswa, maka itu tidak setara gitu kan. Dalam konstruksi sosial kita terjadi ketidaksetaraan, maka mahasiswa nggak bisa bicara belak-belakan kepada dosen. Itu teorinya begitu gitu loh. Nah, ada teori itu, kemudian teman-teman akhirnya berpikir, oh, jadi kalau komunikasi terjadi tidak setara, itu komunikasinya tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan efektif. Oke. Aku tak melakukan penelitian antara warga dan kepala desa, ini kan nggak setara. Atau antara ayah dan anak. Kenapa sih anak itu selalu salah di mata ayahnya atau ibunya? Nah, gitu. Jadi akhirnya menemukan masalah berdasarkan dari teori terlebih dahulu. Nah, itu bisa kalian proses sendiri nanti setelah ini. Proses yang ketiga adalah data gathering. Ini kita setelah menentukan masalah, kemudian sudah menemukan teorinya, kita mulai metode, yaitu kita mulai mengumpulkan data-data di lapangan atau data-data yang ada di media. Jadi mulai data yang sederhana, misalkan data sederhana itu tanggal berapa, jam berapa berita itu naik. Itu data sederhana. Kemudian jumlah berita yang akan diteliti, itu data sederhana. Kemudian sampai datanya kompleks. Data kompleks itu mulai sampai ke kalian wawancara misalkan. Wawancaranya harus ketemu berhari-hari, harus konfirmasi, kemudian harus bolak-balik observasi, harus dokumentasi, harus diketik naskahnya, dan lain sebagainya. Jadi mulai setelah kalian menemukan problem, menentukan teori, kemudian kalian mulai menyusun bab 3 biasanya di bab 3 ya. Jadi kayaknya ini bab 1 the problem, bab 2 adalah approach-nya, bab 3 metode adalah data gathering-nya. Intinya di situ. Kemudian yang keempat adalah analisis dan pembahasan. Jadi setelah datanya ada, kita analisis berdasarkan apa? Berdasarkan konsep dan teori yang sudah kita pilih di bab 2 tadi. Jadi kita mulai tentukan ini bagaimana, ini diklasifikasikan seperti apa, dan kemudian dianalisis, dibahas berdasarkan teori apa, dihubungkan dengan teks yang lain, dan lain sebagainya, muncullah jadilah sebuah laporan penelitian. Nah setelah laporannya jadi, kemudian kalian publikasikan. Gitu ya. Publikasi yang paling besar tentu kalian bisa akses secara gratis di Google Scholar. Jadi kalau kalian memperhatikan dosen-dosen misalnya, wah ini Pak Fatul ini harusnya kan melakukan penelitian juga. Daripada tanya saya, Pak penelitiannya Bapak apa aja, kalian bisa akses langsung ke Google Scholar, cari aja nama saya. Gitu.
termasuk teman-teman dosen yang lain. Jadi kalian bisa melihat, membandingkan dosen di seluruh Indonesia ya, atau bahkan di seluruh dunia, semua ada di Google Scholar. Jadi tinggal dicek-cek aja. Wah, kayaknya saya mau neliti yang mirip dengan penelitian Pak Gofur ini, kayaknya menarik ya. Gitu boleh gitu. Tapi nggak boleh sama. Mirip-mirip boleh untuk sebagai wawasan, untuk sebagai contoh gitu. Oke. Kemudian ada jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya nggak perlu jelaskan. Kenapa? Karena di semester 5 ada MPK kuantitatif dan semester 6 ada MPK kualitatif. Kalau teman-teman masih agak janggal atau bagaimana, kalian bisa baca lagi. Di bukunya ada. Nah, kan. Jadi bukunya Sugiono ini atau Arikunto atau Mulung ya, banyak sekali, atau bukunya yang paling tebal ada Newman, ya itu Newman itu luas sekali. Ada Creswell juga, metode penelitian ya. Jadi teman-teman bisa mencari data-data terkait atau penjelasan konsep terkait metode-metode tersebut. Kalian tinggal pilih nanti pakai kuantitatif atau kualitatif. Riset media boleh pakai yang mana? Boleh dua-duanya, ya kan? Tapi lebih banyak nanti ke kualitatif. Kalau kuantitatif, kalian mau kuantitatif bisa ada, karena ada perbedaan, ada kekhususan. Nanti kalau kuantitatif pakai teorinya yang ini, kalau kualitatif pakai teori metode yang ini. Jadi beda, enggak semua kemudian disamakan. Thank you. Jadi ini materi perkenalan ya sebenarnya terkait dengan konsep dasar riset media. Jadi ini perkenalan dulu supaya minggu depan kita sudah mulai mau membahas metodenya apa, teorinya apa, dan nanti kita akan diskusikan. Bye-bye, selamat pagi, selamat siang.